Sebelum kita mulai, dia dulu gimana? Mari kita satu dulu. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini. Terima kasih Engkau selalu setia Tuhan untuk setiap kami, menyertai kami dari pagi sampai siang hari ini dalam aktivitas kami ya Bapak. Dan kami percaya Engkau terus akan menyertai kami sampai malam hari nanti dalam aktivitas kami. Tuhan, kami hari ini kami mau satu hati, kami berdoa untuk rapat hari ini Tuhan yang pimpin sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, hikmat, marifat yang daripada Tuhan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih Lydia. Baik, teman-teman semua, hari ini kita rapatnya bareng-bareng semuanya. Dan kedepannya juga untuk beberapa materi atau hal yang perlu kita bicarakan bersama, tentunya kita juga akan seperti ini. Sebelum lebih lanjut, silakan kasih dulu apa ya? Sebetulnya itu kayak berkenalan dulu dengan Pak Yuda Pak kali meeting nih supaya kita kenal, terus kita juga harus memberikan kesan yang baik untuk rapat koordinasi kita gitu ya, bukan dibuat-buat jadi baik maksudnya. Kan baru pertama ya? Boleh berkenalan, saya sih udah baca sepertinya. Oke, shalom, nama saya Yuda Sari Siombing. Saya dulu SD pernah di sini juga Bu. Iya SD dari TK. Dulu Bu Yanaknya masih ada sama Bu Christine sama Bu Hendrika. Tapi nggak sampai lulus di sini. Oh, Bu Hendrika udah almarhum. Iya, tapi saya masih Ya, masih ingat ya? belum. Masih muda, Kemungkinan kakaknya tetap jadi. Iya. Sudah masih Emang sebenarnya sebelumnya saya jarang kerja administrasi, biasanya benar-benar kerja fisik. Baru kali ini doang kerja administrasi. Semoga di sini saya banyak belajar lah, banyak berkembang juga. Semangat kerja administrasi. Iya, makasih Bu. semangat ya. Walaupun pendidikan loh, ya. Iya betul. Bukan yang lain-lain gitu. Oke, jadi selamat bergabung ya. Iya, terima kasih Bu. Ayuda. Ya. Dari saya ya, itu sebelum saya masuk ke topik utamanya, sebenarnya saya ingin share juga pertemuan kita di MTK itu ya. Maka saya kan sempat berbicara dengan Pak Beni dan Ibu Priska ya. Bu Priska ya. Nah kan gambarannya itu tentang sekolah ya secara umum, karena kan PR kita tuh sekarang masalahnya adalah jumlah siswa ya sebetulnya, dan itu maksudnya kita harus senang atau harus nggak senang ya mendengar bahwa masalahnya itu sama di tempat-tempat lain ya. Justru sekolah-sekolah yang penuh atau yang siswanya banyak itu justru yang di pinggir, karena secara ini atau orang yang tinggal di area sekolah itu juga masih banyak motek, apakah itu muridnya TK, SD, SMP. Jadi secara demografi itu mempengaruhi gitu kan, di mana kita berlokasi gitu ya. Terus aku bilang nggak penuhnya kan juga jauh, makanya kita susah tuh Bu, muridnya udah sedikit, udah susah lah kita bayar guru gitu kan. Tapi dia terbantu dengan ada sekolah yang tinggi tuh yang di Cinere gitu. Apa namanya? Dia Harapan. Nah itu, jadi itu di situ muridnya istilahnya masih banyak ya, artinya masih mencukupi untuk bisa mensubsidi yang sekolah yang di pusat yang istilahnya apa namanya sekolahnya? Penabur ya, penabur itu. Tuh. Terus walaupun misalnya teman saya nih, dia tinggalnya itu di daerah Pancoran Tebet situ. Dia mau anaknya itu sekolah di Ursula di Jalan Pos. Karena dia maunya satu sekolah Katolik, dia mau sekolah Katolik yang menurut dia bermutu gitu. Jadi fenomena itu tuh tetap ada gitu ya, tetap ada gitu. Nah berarti kan kalau melihat contohnya si Pondok Indah, ya dia harus menjadi sekolah yang jauh dari lingkungan rumah tapi bagus sehingga orang tuh ngejar gitu ya. Ya bayangin itu dari Pancoran Tebet tuh ke itu kan lumayan jaraknya gitu kan. Nah,
Pondok Indah kan ya istilahnya kalau dari selatan lumayan masih oke lah daerahnya gitu kan, nggak di pusat gitu kan. Kalau ke Ursula itu mau buset deh, itu daerah macet, daerah apa gitu. Nah terus kan saya jadi mikir gimana dengan kita ya, sebenarnya kita tuh ya di pinggir, di daerah yang perumahannya masih cukup ada gitu, cukup padat lah gitu, tapi juga mungkin kita ada pesaing yang banyak juga, apakah begitu? Makanya kita bertanya aja masing-masingnya untuk menjadikan PR bersama gitu. Tapi akhirnya aku melihat bahwa saya melihat bahwa kuncinya mungkin kita ini aja deh, daripada kita susah nih apa ya gitu. Kayak sekarang orang ngomongin bisnis nih, gimana ya Pak nih gini nih bisnis sekarang ini, bisnis di perekonomian kita nih begini gitu. Akhirnya kan saran-sarannya orang-orang itu fokus pada apa yang bisa kita lakukan saat ini gitu. Nah mungkin kita juga begitu fokus, dan menurut saya fokusnya itu apa? Ya pasti kita kualitas lah, kualitas gurunya, kualitas pendidikannya, kurikulumnya diapain, sama ya fasilitas gitu kan, dan juga manajemennya. Nah ini sebenarnya PR terbesar saya yang sejak Oktober itu ya, dengan kita juga mengadakan apa istilahnya waktu itu restrukturisasi supaya kita masing-masing bisa fokus pada bidangnya ya. Tapi juga saya melihat ada sisi ya mungkin kelemahan atau apa ya berikutnya itu, bahwa dengan tidak adanya orang yang kita tempatkan hari-hari ini yang mengawasi dua divisi ini gitu ya, sebetulnya badan pengurus dalam hal ini saya dan Pak Yono dan Pak Jeff itu juga merasa bahwa ada pengelolaan dan pengawasan yang kurang gitu. Jadi arahnya tuh sejak November ya kita perbaikan dari sisi pengelolaan dan pengawasan gitu ya. Nah dari sisi LKSA atau rumah PPDS tuh sebetulnya waktu dari ketika ada Bu Oka sebagai manajer operasional, sebenarnya kita udah tahu masalahnya itu bukan cuma masalahnya adalah manusianya, apa itu namanya apa ya? SDM-nya gitu ya, udah tahu. Jadi kalau kita dapat SDM yang baik, pasti si kepalanya ini akan mendapat support untuk bisa ngeberesin pekerjaannya, ya. Dan juga kita tahu bahwa PR terbesar di rumah PPDS itu adalah pendanaan. Pendanaan itu gini ya melihatnya bahwa ini nggak apa-apa saya share ya supaya kita semua ngerti apa latar belakang dibalik perubahan-perubahan yang ingin yayasan lakukan gitu ya. Pendanaan itu begini, yang bisa kita cerna lah dengan gampang misalnya. Kita cari dana untuk bikin lapangan. Dapat nggak? Lapangan basket. Pak Yuda udah lihat? Udah Bu. Murah atau mahal lapangan? Oh mahal Bu. Mahal banget. Iya. Gitu. Iya mahal banget. Tapi ya kita bisa dapat. Tapi bisa nggak? Misalnya itu harganya, boleh tahu harganya? misalnya harganya 400 juta misalnya, atau Bu Desi tahu harganya? Misalnya harganya 100 juta nih, Bu Oka mau ngasih saya nih, Bu saya bikinin deh tuh lapangan 400 juta. Oh iya Ibu, makasih. Boleh nggak Bu 100 juta buat saya, 300 buat bikin lapangan gitu? Bisa nggak kita begitu? Nggak bisa gitu loh. Jadi maksudnya itu berkat luar biasa yang yayasan ini tuh terima dari sejarahnya tuh gini-gini ya, sampai almarhum Om Bran itu selalu kalau kita rapat nyanyi, kita percaya bahwa Tuhan tidak akan
meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memberikan berkat. Tuhan tak takut. Nah, kalau kita kan pasti kalau rapat apa? Mainnya enggak gitu kan? Apa ini gini-gini kan? Iya. Berarti kan sisi administrasi ya begitulah, gitu kan harus tahu juga gitu kan. Nah itu, nah kira-kira begitulah keadaan di rumah KKSA itu ya. Jadi kalau dibilang pendanaan nggak ada, ya bohong gitu loh. Dibilang ada, ya uangnya nggak ada emang gitu loh. Masalahnya, misalnya nih ya, kita dapat ayam tiap minggu 15 kilo loh. Itu bisa buat makan berapa kali, ayam mewah banget anak nanti itu gitu loh. Gitu ya. Tapi ya berkatnya itu gitu. Terus kalau bilang, Pak 15 kilo, 5 kilo aja ya Pak, 10 kilonya cashnya aja nih Pak. Ya nggak bisa juga gitu loh. Saya mau bayar listrik, saya mau bayar kerja juga. Nah kira-kira mekanisme kita tuh begitu sebagai yayasan gitu ya. Tapi ya di balik semua itu kita memang percaya seperti apa yang Om Bram bilang itu ya. Itu ada tuh Yeremia 17 ayat 7 mengandalkan Tuhan aja gitu. Tapi kan kita juga bekerja gitu kan kira-kira itu ya. Itu gitu. Jadi PR ini dan Bu Yola udah melihat tuh gitu, udah mulai pembedahan gini gitu ya. Dan ya kalau mengikut SDM kan nggak mudah ya gitu. Ya udah, itu aja kalau mau ini ya lepas aja udah nih cat dan baru yang benar gitu kan kira-kira kan pakaian gitu. Tapi paling nggak udah mengarah ke apa yang diharapkan ya dari sisi SDM, dari sisi keuangan ya udah mulai pembenahan gitu kan. Nah terus mungkin kalau mulai kapan ya itu kita sebagai badan pengurus juga taruh orang untuk mengaudit gitu ya, mengaudit keuangan ya. Terus mungkin nggak tahu ya, tapi kita udah taruh ya. Dan Bu Anas rekodnya bagus loh. Rapi Bu, yang sekolah, yang panti Bu belum. Nah itu kan saya perlu tuh yang begitu-begitu ya. Jadi Bu Anas nih harus ditingkatkan nih, tambahin kerjaannya malah. Agak nih, makin kurus nih. Terus itu mah yang baik kali. Ya biasa. Kalau dari sisi PU ya Pak Yuda juga kena nih ya. Pak Yuda orang baru nih. PU itu berantakan sekolah gitu. Jadi bisa nih ya. Nih, tapi kan Pak Yuda belum tahu ya bahwa di sekretariat itu ada HRD-nya ya, Bu Yulita itu kan. Jadi semua terpusat tuh apa berpegawai dan lain kepegawaian gitu. Nah, kan saya baru mikirnya saya bilang ini gimana ya, keuangan ada Pak Eka, ada Bu Anas sekolah, di sekarang biasa tambahin satu lagi nih Bu Audit. Jadi saya nggak mau nih layernya ini nggak melakukan pekerjaannya sehingga si auditnya ini tahunya tuh kelamaan gitu loh. Dimana turun ke bawahnya saya pusing Bu, kalau Pak Eka gitu kan. Nah jadi kan harus ada tuh ya. Terus semua kita juga harus tahu bahwa kalau dibuat 200.000 tercatatnya 250 itu bisa terjadi gitu loh. Atau dibuatnya 250 tercatatnya 200 kebalik itu. Kalau di keuangan kan bukan sesuatu yang mustahil gitu terjadi, tapi kan sebisanya kita mengurangi itu kan. Nah makanya saya mau lihat nih audit-auditnya nih, jadi supaya jangan auditnya di akhir tahun baru ketahuan, nggak mau gitu ya. Jadi harus setiap bulan atau sebenarnya sejarahnya dulu kita setiap minggu. Itu udah nggak mungkin lah gitu ya. Jadi kita harus, tapi kita harus ke arah situ ya. Nah kalau dari sisi PU itu misalnya begini nih Pak Yuda ya, saya minta berkas Bu Anas. Nih masih bawa map nih. Tahun 2025 nih kita file masih bawa map. Ya nggak apa-apa lah gitu, yang penting rapi gitu kan. Tapi ke depannya saya nggak mau, mungkin kita harus masukin di file ya, kan semuanya bisa di scan atau apa, itu proyek lah ke depannya. Terus saya mau cek nih ya, nomor 1 job desk Bu Anas nggak ada. Kedua berkas SPK tahun 2022, 2023, 2024 itu tidak ada.
Yang ada adalah setelah pengangkatan 2024 ke 2025. Nah kan ya gimana gitu kalau kita mau ngomong-ngomong, saya nggak ada berkasnya itu gimana? Kan padahal ada TU loh di sekolah, jadi saya nggak mau seperti itu. Salah satu nih nanti bagian yang saya mau ngomongin, tapi ini udah kedua nih detailnya Bu kayak. Nah itu bagian yang kita harus benahi. Jadi kita mikirin kualitas dulu, tapi secara administrasi menurut saya itu adalah bagian yang terpenting juga ya. Apakah administrasi HR, SDM-nya, ataukah keuangan itu harus rapi serapi-rapinya, dan saya harus tahu setahu-tahunya, seyakin-yakinnya bahwa kita benar ya, supaya kalau misalnya ada kasus seperti BSD ya Bu Agri ya, ini saya share. Harusnya waktu itu tuh kalau misalnya saya yang menghadapi, saya harus bisa, Boka harus bisa bilang, oh mau periksa aja. Nah, kan setelah ada peristiwa itu kan saya jadi mikir, bener-bener nih, bisa nih kita ngomong ini. Ya saat itu bisa, tapi sedepannya saya nggak tahu, tapi saya nggak mau gitu, maksudnya nggak mau gambling, terus saya nggak tahu apa yang sebenarnya di lapangan gitu. Tiba-tiba di rapat komite itu, terus kita diserang seperti itu. Ya, saya mau kasih SK loh itu ibu itu. Kalau saya mau ikutin emosi saya gitu, tapi kan saya juga harus mikir, harus bebenah apa yang salah ya di internal kita gitu. Ya, jadi nggak boleh nih Bu kepala sekolah nih, walaupun kita lagi mencari kembali ya, siapapun nanti yang jadi kepala sekolah, jangan perlakukan yayasan seperti itu. Ya, di depan orang tua murid ini saya jadi mau bikin gap nih antara sekolah sama yayasan, kan nggak begitu kan? Kalau saya nggak di situ, saya di pihak mana sih? Ya saya di pihak sekolah dong. Iya. Masa saya bisa rasanya siapa guru saya sendiri gitu? Waduh. Iya. Gitu. Bu Desi tak tahu kan? Tapi pengertiannya begitu Bu. Pengertiannya begitu Bu. Maksudnya kan harusnya saya marah siapa? Marah kalau ibu kan, kalau ibu jadi kepala sekolahnya gitu. Sama gurunya juga dong. Hah? Sama gurunya juga dong. Nah, ya, pertama marah ke Boka. Terus juga ke Bu Desi, lalu ke guru. Tapi kira-kira tuh latar belakangnya tuh banyak banget gitu ya, yang membuat saya pusing sebenarnya. Karena dari awal tuh sebenarnya saya udah bingung itu dengan struktur yang baru di bulan November itu komitmennya badan pengurus sih kayak gini deh gitu kan, sebenarnya tuh ya susah-susah gampang gitu. Tapi akhirnya setelah berjalan ya akhirnya saya melihat ini, makanya apa ya yang kita harus perbaiki dari sisi pengelolaan dan pengawasan gitu. Mohon itu digarisbawahi gitu ya. Jadi kalau masalah sekolah secara umum di Indonesia tuh udah PR lah semua orang gitu ya. Jadi kita juga di posisi yang sama, tapi bukan berarti kita ya udahlah sama lah yang salah gitu ya. Jadi tadi saya dapat kata kunci dari siapa tuh namanya? Apa sih namanya? Gwen. Ini orang Singapura, gue kesel sih sama dia. Suka kasih apa bisnis tuh? Gue siapa sering ada yang sering ada tapi pas dia ngomong itu bener juga ya. Ya kalau kita bingung gimana ya bisnis gue nih ruginya apa gitu, kita nggak ngapa-ngapain ya, kita fokus pada apa yang bisa anda lakukan, ya udah gitu. Jadi jangan terus cuma mikirin masalahnya aja gitu ya. Dan pasti fokusnya itu apa yang bisa kita tingkatkan gitu lah kira-kira. Yang buku bahasa Inggris. Nah, jadi balik ke topik utama ya, saya berusaha mencurahkan kepada Bu Okta. Jadi bukan kayak gini, nanti yang saya masukkan di persempit supaya lebih bisa dimengerti. Jadi dalam rangka perbaikan pengelolaan, membuat pengelolaan dan pengawasan yang lebih baik, maka akan ada perubahan. Intinya itu ya, perubahan dari sisi mekanisme kerja gitu ya. Orangnya sih sama ya, ini aja gitu kan ya. Yang Bu Anas masih, Pak Yuda menggantikan Bu Emil. Bu Herma, Bu Emil dan Bu Herma ya. Jadi Pak Yuda tahu ya pekerjaannya Ya. TU dan operator. Nah, tuh.
terbesar sebenarnya nanti adalah membereskan job desk dari ini bapak ini berdua ya. Jadi kita mesti rapihin menjelang tahun ajaran ya. Tapi nggak usah menunggu tahun ajaran gitu loh. Maksud saya dari sekarang nih masih di bulan April nih dengan segala PR kita nyari guru lah apa gitu, udah mulai kita merapikan ke arah mana gitu ya. Dan udah kita petakan nih, saya dan Boka udah petakan bahwa yang paling jelas yang harus digarisbawahi adalah bahwa Pak Yuda dan Bu Anas itu bekerja untuk TK, SD, SMP. Jadi nggak hanya SD, SMP, tapi TK, SD, SMP. Ya, jadi saya nggak mau ada misalnya keuangan ya, ada pengelolaan keuangan di Bu Desi gitu, karena Bu Desi itu kepala sekolah enggak, semuanya harus nanti terpusat di Bu Anas. Jadi apa-apa semua pertanggungjawabannya di Bu Anas. Nah, terus kan kita tahu nih, mungkin sejarahnya Bu Anas tahu ya bahwa kalau kita mau ideal, mungkin memang masing-masing sekolah itu ada masing-masing satu. Tapi saat ini kita memutuskan untuk 1 untuk 3 dulu gitu ya, bahwa nanti mungkin Bu Anas perlu asisten, mungkin Pak Yuda perlu asisten. Nah itu nanti kita lihat ya. Oke, sekarang aja nih saya bilang sama Bu Oka, saya nggak tahu nih Bu Anas kerjanya kurang atau kebanyakan atau Pak Yuda dengan memegang dua nih kepegang atau enggak gitu kan. Nah itu ya kita ini jalan dan perbaiki dan rapikan saat ini gitu loh. Jadi ini ibu-ibu kepala yang sudah ada, nanti detail pekerjaan itu harus sesuai job desk ya, harus sesuai job desk. Jadi apa yang tertulis di job desk nanti oleh Bu Oka juga akan dibicarakan. Jadi jangan juga berangkat dari apa yang biasanya ya, berangkat dari job desk. Apa yang tertulis job desk itu yang harus dilaksanakan oleh Pak Yuda dan Bu Anas di TK, SD, SMP. Mungkin ada yang mau menanggapi dulu dari Bu Anas atau Pak Yuda atau rekan-rekan kepala sekolah. Silakan. Desi, Bu Lydia, dan Bu Agri. Belum. Ini untuk job desk ini nanti kita yang akan sama-sama bicarakan atau? Iya, kita akan sama-sama bicarakan. Kita akan sama-sama bicarakan. Jadi kalau secara struktur kedinasan keluar itu udah pasti kepala sekolah, terus bawahnya itu di samping ada operasional kan, bendahara, admin, itu kan TU ya dalam hal ini. Itu kan sudah sesuai dengan aturan tuh ya. Tapi mekanisme kerja di dalam internal secara struktur sekolah papan restu itu kan ada manajer sekolah, kemudian di samping kanan ini ada administrasi pelaksana nih. Di situ letaknya Bu Anas dan Pak Yuda. Baru kemudian ada kepala sekolah. Itu. Jadi dalam hal pekerjaan tadi, Bu Anas dan Pak Yuda ini adalah TU-nya sekolah, TK, SD, SMP. Gitu. Udah paham dulu nih sampai di sini. Jadi kita harus pisahin dulu, bukan pisahin yang bagaimana ya, secara fisik nih, pisahin secara fisik struktur sekolah. Kalau di TK, SD, dan SMP tentu kepala sekolah, ada TU, guru-guru gitu kan. Nah itu tetap ya, secara mekanisme kerja di dalam internal kita, misalnya di sekolah papan restu ada manajer sekolah, ada TU, terus TK, SD, SMP gitu. Bukan kepala sekolah tapi TK, SD, SMP. Saya salah tadi yang pertama. Ya jadi manajer sekolah, ada teknis pelaksana, kemudian ada TK, SD, SMP. Dan orangnya dia lagi tadi, saya kira itu. Jadi, nah bagaimana teknis di lapangan day to day-nya
itu kita akan bahas bersama. Makanya ini kan kita persiapkan untuk tahun ajaran baru ya. Tapi artinya kalau dipersiapkan bukan pas tahun ajaran baru disiapin, tapi sekarang kita udah mulai persiapan. Jadi apa ya, istilahnya TK tuh trial. Kita trial nih, lihat errornya di mana, apa semua. Nah nanti kita perbaikan itu sambil berjalan sehingga di tahun ajaran baru semuanya udah set gitu. Penerima siswa baru yang satu pintu yang ketika TK, anak TK harus ke SD, ini sisi admin ya, anak TK ke SD, jadi nggak perlu lagi ada double kopian pendataan yang kakaknya harus kirim lagi SD ke SMP juga begitu. Jadi semuanya sibuk dengan paper gitu kan. Itu dari admin. Terus kayak misalnya surat menyurat itu nanti kita sentralkan secara file, itu sebetulnya bisa diatur sih. Kalau kemarin kita berpikir gimana nih Bu, saya ntar pindahnya ke SD SMP gotong-gotong gitu kan. Terus kemarin juga asal ini meja, terus iya tuh si Anas mau dipindahin tuh komputernya gitu kan. Saya di sisi pernah melakukan pekerjaan admin ya Bapak Ibu ya, jadinya saya tahu persis bagaimana kerumitannya. Tapi itu 2025 sekarang nih bahwa kita mau juga paperless, dikit demi dikit kita usahakan semua yang kita kerjakan itu pada dalam Dropbox. Kan kita nggak tahu umur kita di sini atau kita nggak tahu umur kita di dunia ini ya. Tapi maksudnya itu kan kejadian waktu buku. Maksudnya semuanya shock gitu, tiba-tiba gitu. Terus bawa file ini kemana, ini di mana, itu kan semuanya serba repot ya. Apalagi kalau keuangan, ujung-ujungnya itu kan satu sen itu harus dipertanggungjawabkan, kan bingung ya. Kalau begitu caranya adalah satu di dalam folder yang memang bisa diakses oleh orang-orang tertentu, yayasan, terus Pak Eka misalnya gitu kan. Kayak Pak Eka sekarang kan sebenarnya dia keuangan menghandle sekolah dan panti 2 unit. Tapi bahwa sekolah itu ada 3 unit, berarti kan sebenarnya tuh kerjanya Bu Anas tuh akan kayak begitu gitu. Tapi lebih ke sekolah gitu ya. Nah, saya juga perlu kerjasama dengan dari teman-teman semua. Jadi jangan ada yang merasa, wah harus ini nih diduluin ini karena lebih apa gitu. Jadi mari kita juga bisa atur skala prioritas yang misalnya nih contoh, kalau nggak diupload sekarang nih Bu, dan bos SMP nggak turun, nah otomatis kan itu yang harus menjadi sesuatu yang urgent gitu ya, dibandingkan misalnya apa. Nah, jadi kita juga punya hikmat lah untuk bisa menimbang-nimbang mana yang perlu duluan gitu. Jadi kalau mau dipikir-pikir selama ini kan kita juga sebetulnya, kalau Bu Lydia ini udah one man show banget ya. Saya mengerti, dan Bu Lydia pernah sampaikan ini, ya Bu saya kan udah nggak kayak umur kemarin Bu gitu kan. Sampai rumah tuh saya udah mau selonjoran gitu, bisa rapat sana sini ngajar dan seterusnya. Siapapun kepala sekolahnya tahun depan gitu kan, kalaupun itu masih Bu Lydia atau sudah ganti, paling tidak pekerjaan administrasi sekolah itu bisa bisa terlaksana dengan baik. Jadi kita melihat ini sesuatu yang baik dulu gitu. Dan bahwa di satu sisi kalau manajemen kita rapi seperti itu, saya rasa itu satu keuntungan juga buat nama sekolah ya, karena kan orang tua akan merasa terlayani dengan baik gitu kan, nggak mesti bolak-balik harus kesana kesini gitu. Nanti teknis di lapangannya kita atur bagaimana supaya tetap operasional di sekolah juga nggak rancu atau nggak berantakan, karena kan emang tujuannya mau ngerapiin, masa ngerapiin jadi berantakan itu gimana gitu kan ya. Pasti ke depan ini ada error-errornya atau ada yang miss-missnya, nggak apa-apa, emang begitu proses itu semuanya kan. Jadi itu aja sih teman-teman semua. Ini mungkin juga bisa jadi bahan pemikiran untuk kita semua supaya kedepannya nih kita meeting minggu depan kepala sekolah
Pak Yuda tetap harus ikut sebagai Siap, ketua. siap. Gitu. Untuk Bu Anas kita ikut sertakan kalau memang itu ada kaitannya dengan keuangan aja. Karena kan kalau program apa segala macam itu sebaiknya Pak Yuda yang tetap harus ikut gitu. Itu sebetulnya Anas gimana dong? Gak apa-apa. Bukan kalau program kan kita atur loh. Terus tiap hari sih sebenarnya di sini. Kita juga kan nggak mau ya kalau misalnya ada orang tua mau daftar misalnya datang gitu lah TU-nya kok nggak ada sama sekali, nggak ada orang gitu. Ini kan SMP sering kejadian ya kan gitu ya Bu, kita di desi pun mengeluhkan gitu Bu, ini Bu Emil lagi ditarik sana waktu masih ada Bu Emil atau misalnya kemarin-kemarin nih Bu Hena nggak pernah di sini Bu. Itu kan jadinya sesuatu yang memang harus kita atur gitu, harus kita atur, nggak bisa nggak ada orang sama sekali itu nggak boleh. Kalau di TK masih mending, untungnya Pak Evan biar bagaimana juga dia masih bisa apa side A side B gitu bisa dimultifungsikan kalau, tapi paling enggak ya kita harus proper lah, punya sekolah pengelolaannya harus proper. Itu dulu sih. Ada dari teman-teman tanggapan atau apa? Oke. Ya itu aja sih itu. Mungkin saya menanggapi tadi Bu Silvi cerita dari MTK itu ya. Memang apa namanya kalau kita lihat memang kita ini sebenarnya pinggiran gitu yang harusnya memang siswanya banyak gitu kan karena di pinggiran gitu. Cuman kalau kita melihat kembali di satu kecamatan Pondok Melati ini TK-nya itu Bu 60. Bayangkan satu kecamatan dibagi 60 sekolah gitu kan. Terus anak-anak usia dini gitu. Karena saya berpikiran bahwa waktu itu UPP itu sudah apa namanya kecamatan, bukan UPP. Jadi kecamatan itu sudah mereka itu udah mendata anak-anak posyandu itu. Jadi ini yang harus diarahkan kemana gitu. Jadi sesuai dengan KTP. Nah itu tuh pekerjaan banget, itu PR banget gitu ya. Jadi kita apa nyusun ini yang daerah Jalur Rahayu ini gitu baru kita kirim ke sana gitu. Aduh saya bilang gitu. Jadi sampai segitunya Bu gitu karena di SD pun juga sepertinya terjadi kendala gitu karena waktu itu di TK itu sempat heboh gitu ya karena di SD negeri itu belum 6 tahun itu udah ditarik di SD gitu. Jadi kayaknya memang di kecamatan ini sekalipun di pinggiran itu kayaknya memang kendalanya tuh itu gitu. Jadi kita itu sering kali apa namanya ke UPP itu maksudnya ketua apa namanya pengawas itu keluarnya kayak gitu. Jadi kita kalau di grup itu ada aturan baru tuh kita udah rame gitu. Jadi apa nih kebijakannya gimana nih kita jadi tertindas gitu kan seakan-akan gitu. Makanya saya setuju banget bahwa itu tidak bisa kita apa namanya kita nggak bisa terfokus dengan itu gitu. Kita harus fokus dengan apa yang bisa kita lakukan di sekolah kita gitu. Itu setuju sih. Jadi itu yang harus kita memperbaiki kualitas gitu. Jadi kita juga apa namanya diperhitungkan lah oleh masyarakat ya kan. Jadi kita apa namanya kalau kayak TK itu kan kelihatan banget gitu ya. Kita nggak tahu mesti kemana gitu loh, cari siswa itu mesti kemana gitu kan nggak tahu gitu, tujuannya tuh nggak tahu gitu. Jadi kita tuh hanya benar-benar ngandalin Tuhan gitu. Maksudnya yang bisa kita lakukan cuma berlutut gitu ya, nangis kadang-kadang gitu. Jadi walaupun ya ada sesuatu yang bisa kita kerjakan gitu. Jadi mungkin untuk program-program apa sih yang harus kita lakukan untuk tahun ke depan gitu. Jadi kita fokus untuk itu gitu. Kualitas. Jadi untuk kualitasnya gitu. Terus untuk apa yang harus kita lakukan biasanya kita tiap tahun itu kan ada apa gitu. Jadi itu yang harus kita fokuskan ke situ gitu. Jadi puji Tuhan gitu untuk apa namanya untuk TK itu kalau dilihat dari
usahanya tuh nggak yang wow banget gitu, yang nggak ini gitu, tapi itu yang bisa kita lakukan gitu. Dan puji Tuhan tuh, Tuhan itu kirimkan terus gitu loh. Jadi kita masih punya pengharapan lah di situ gitu. Gitu. Jadi kemudian untuk TK nih Bu, saya mau bicara. Saya lihat gini, ketika kita menginginkan datang banyak siswa, otomatis ya kita tadi kapasitas kita harus kita perluas gitu, baik itu secara SDM, baik itu secara fisik gitu kan. Saya itu melihat yang ruangan yang di TKB itu Bu, ruangan di TKB itu kan dilebarin. Dan itu percaya nggak percaya, itu Tuhan taruhkan siswa yang sebanyak itu gitu, yang muat sebanyak itu gitu. Jadi sekarang pun juga isinya sebanyak itu gitu, tahun depan sebanyak itu gitu. Jadi ketika waktu segini ya siswanya segini, ketika segini ya segini gitu. Jadi mungkin kita juga bisa fokus ke situ juga gitu Bu. Maksudnya Bu Lydia penambahan ruangan atau pelebaran atau apa? Bisa pelebaran, bisa penambahan seperti itu. Ya kita tinggal perhitungannya sih seperti apa. Walaupun saya tidak bisa menjanjikan gitu, tapi melihat bahwa secara iman dan logika itu ketika kita kapasitasnya lebih banyak, otomatis dipercayakannya juga lebih banyak, lebih lebar, lebih banyak gitu. Itu. Terima kasih. Ya. Sebenarnya kita pernah ngobrol-ngobrol waktu itu sama saya mau beli dia kan, kalau mau dikatasi nih yakin kan nih struktur bangunannya benar gitu, bisa gitu kan gitu. Ini harus dipikirin bagian itu. Terus kalau mau lebarin ntar ruang bermainnya nggak ada di dia gitu kan, jadi TK nggak ada ruang bermain, nggak bisa juga gitu, nggak ideal gitu kan. Tidak perlu ruang bermain. Makanya nih kayak udah daun semua Pak. Ikan kering. Bu Siti nawarin Pak Yuda, udah sih yang langsung karena ada orang Bu, dia pindah dari Jogja gitu. Ini kebetulan orang gereja saya. Nah karena mereka baru, jadi belum kenal saya gitu. Waktu ini kan biasa ya kalau di gereja kita sambut, ini dari mana, udah sekolah di mana gitu. Terus ada yang bilang di Papanduster aja, di kepala di Papanduster aja katanya gitu. Di sana ada Papanduster, tinggalnya di mana? Dia di situ. Udah lihat katanya gitu. Dia nggak mau kotor katanya gitu. Terus ke TK-nya Bu katanya dia nggak mau, kecil TK-nya katanya gitu. Oh gitu. Terus ada yang bilang gitu, ada kepala sekolahnya katanya gitu. Gitu. Terus akhirnya masuklah ke itu, masuk ke mana Bu? Santo Marcos gitu. Terus udah adiknya di sekolahin nggak mau. Bu ini nggak mau sekolah katanya gitu. Loh kenapa? Bukannya udah sama kakak, saya bilang gitu di Santo Marcos. Dia nggak mau sekolah Bu katanya gitu. Kenapa? Nggak tahu. Terus saya panggil, aku mau sekolah nggak? Kenapa? Didiam aja gitu. Terus aku bisikin, terus sekolah gitu. Terus paginya diajak ke sekolah, sampai hari ini dia trial. Ya langsung ketinggal anaknya. Iya tuh, kemarin yang nggak ada baju seragamnya kok. Iya. Mau trial pas ada acara itu. Iya, gitu. Jadi diputerusin aja katanya mau anaknya. Iya, begitu nggak mau kenapa gitu. Jadi awalnya emang nggak mau, harusnya kan di Santo Marcos, kakaknya di Santo Marcos. TK juga, aku di TKB. Mau ke SD. Gitu. Jadi kesan pertama orang ketika melihat sini kecil TK-nya dia nggak mau gitu. Itu yang saya dengar sebelum dia tahu saya ada di situ. Ya, emang kecil sih. Iya, emang iya itu sebenarnya. Sebenarnya itu Tapi parkirannya luas. Iya, parkirannya. Padahal orang tua nggak boleh nunggu Bu, jadi nggak parkir juga, cuma lewat. Seperti itu. Iya, emang mesti
mesti naik ke atas itu kalau TK. Kalau ke samping kayaknya malah nggak ada ruang bermain. Itu kan kalau anak kecil nggak ada ruang bermain itu gimana ya? Anak SMP aja ini ruang bermainnya, iya maksudnya iya anak segede itu aja masih nyari ruang gitu kan, bagi anak kecil TK. Ya oke. Kan mau sudah ada lagi? Saya Bu. Oh boleh. Ya, menanggapin tadi lebih ke kalau Bu Lydia lebih ke kapasitas ya Bu ya. Yang kapasitas itu baik dari Sapras. Kalau saya melihatnya lebih ke SDM Bu. Karena memang mengingat kembali ya output yang sudah kita bentuk di Pavardestur itu sebenarnya luar biasa Bu. Tapi ada beberapa hal yang menjadi catatan kita yang itu berpengaruh sekali terhadap hasil belajar siswa. Itu adalah pergantian dari guru-guru yang tidak pernah stay, ya, artinya tidak punya komitmen. Itu akan berdampak. Dan ini terlihat dari hasil rapot pendidikan di tahun 2024-2025, di mana saya coba analisis, saya renungkan, saya coba analisis sendiri. Saya bedah, ternyata memang ke model pembelajaran Bu. Jadi lebih ke strategi guru, jatuhnya di situ. Di tahun 2024-2025. Di 2023-2024 itu kan lebih ke karakter kemandirian hasil surveinya. Tapi di 24-25 ini lebih ke strategi pembelajaran. Artinya saya coba cari ya berdasarkan jurnal ya dan referensi-referensi yang lain, ternyata kuncinya itu ke gurunya yang memang pada saat penyampaian materi pembelajaran itu tidak bervariasi, jadi monoton. Itu yang berdampak baik dari literasi maupun numerasinya. Jadi ya kalau saya sih masukan saya mungkin ya walaupun usia, kita jangan ngobrol tentang usia lah saya udah ini, tetap update diri sendiri ya harus kita lakukan. Itu yang saya selalu bilang sama guru-guru kami nih di SMP, walaupun muda, kalau udah di rumah pengennya kan selonjoran, tidur. Saya bilang gratis banyak ya, workshop gratis untuk bagaimana mengisi kembali ilmu-ilmu kita. Jangan kalah sama anak-anak. Kalau kita kan menang satu malam dengan mereka belum tahu besok mau belajar apa. Tapi kita sudah tahu apa yang mau kita sampaikan ke anak, strategi apa, variasi apa, model pembelajaran apa. Selalu saya bilang sama. Jadi mungkin masukan buat badan pengurus Bu, minta tolong ya Bu ya, bagaimana mengupgrade mungkin semuanya ya Bu ya, bukan hanya SMP tapi semua guru ya tetap diupgrade ya minimal 3 bulan sekali lah Bu, bukan hanya untuk persiapan dalam tahun ajaran atau semester baru, tetapi model kayak ya strategi mengajar itu yang baik itu kayak gimana sih, itu yang harus kita artinya diupdate terus untuk guru-guru kami. Terima kasih Bu. Iya, setuju, itu udah masuk agenda. Kemarin juga saya udah sampaikan ke Silvi bahwa ada beberapa poin yang menjadi highlight ya Bu untuk tahun ajaran depan. Nah, cuma memang mengenai komitmen guru nih Pak Yuda juga kan baru kan kemarin waktu kita mau rekrut itu saya pertama kalinya saya bilang kita memang lagi butuh orang, tapi kita lagi butuh orang yang benar-benar mau mengabdikan diri untuk anak-anak. Jadi apakah itu admin, apakah itu apalagi guru ya gitu yang langsung berhubungan dengan anak-anak gitu, bahwa di sini dapatnya segini dan semua itu kan kita ngomongnya selalu di depan, nggak pernah ujuk-ujuk di belakang atau tanda tangannya segitu nanti di rekening beda gitu kan, nggak begitu gitu. Jadi artinya kita bisa iya atau tidak di awal gitu, komitmennya selalu disampaikan gitu. Nah tinggal kemudian ketika orang atau guru sudah berkomitmen demikian, bagian kita di sekolah adalah untuk bagaimana guru-guru ini merasa bahwa ini satu tantangan gitu, ngajarnya satu tantangan gitu kan. Kalau untuk Bu Desi saya percaya memberikan ilmu-ilmunya lah untuk guru-guru kita gitu ya. Saya kan beberapa kali ikut meeting SMP kan gitu, tapi tetap aja ada kecolongan-kecolongannya juga gitu. Nah ini nih sebenarnya semua datangnya ya dari individu juga gitu. Pada saat kita rekrut orang, dalam hal ini guru, kan kita juga selalu memberi kesempatan untuk teman-teman kepala sekolah
micro teaching, ya kan? Tapi dalam proses micro teaching itu sebetulnya coba digali, dilihat bagaimana orang ini gitu bisa berkomitmen terhadap dirinya sendiri gitu dalam hal membangun itu tadi gitu. Jadi nggak cuman ya sekolah memberikan nih 3 bulan sekali. Kita sama Bu Ratna itu udah 5-6 tahun lah. Tapi masa kemarin ya waktu kita terakhir dengan Bu Ratna, Kak, guru-guru kamu kok pada mundur-mundur semua ini, yang aku ajarin kok pada lupa. Nah itu apa berarti artinya gitu kan? Jadi training yang diberikan pun kita mau ada akan kita lakukan, karena itu juga seturut dengan teman-teman kepala sekolah mau untuk melakukan itu. Jadi jangan-jangan cuma kepala sekolahnya yang semangat gitu, tapi guru-gurunya nggak semangat. Nah itu juga kenapa gitu kan? Jadi memang kita kamu ngolok dulu ya. Ya gimana kita nggak punya kiri kertas ya udah habis ya. Enggak, ini Bu, bisa pakai kertas. Oh, pakai ini aja. Ntar apa satu lagi ya? Itu yang nyuci sama. Apa nanti aja aku? Apa yang nyuci aja? Nah, benar-benar. Ya pokoknya itu lagi kita susun ya Bu Desi. Ya. Tentu nanti saya juga akan minta masukan dari teman-teman kepala sekolah, materi-materi yang perlu kita berikan kepada teman-teman. Ini yang pedes banget. Ini yang sedang. Ini yang pedes biasa. Kadang seingat aja lah. Oke, ini makasih. Nah, iya, ini yang sedang. Angket kan ada. Oh iya. Ya gitu, jadi saya setuju banget emang yang disampaikan Bu Desi itu apa ya, itu kan banyak banget ya berseliweran di TikTok, di Instagram, bahkan Bu Ratna tuh sering banget ngirim-ngirim konten-konten gitu, gimana caranya untuk bisa membawakan materi langsung ke anak. Iya, karena ya bukan apa-apa Bu Desi, emang produk guru-guru kita ini produk zaman Covid. bukan dulu loh, guru-guru ini. Guru-guru yang sekarang ini kan output Covid, Ibu. Artinya yang mereka dia sebenarnya dapat 4 SKS karena kondisi Covid, ya kan? Iya. Ya hanya 2 SKS, Bu. Ya, gitu loh. itu satu hal. Tapi juga kita nggak tutup mata juga bahwa memang adalah apa ya tipe-tipe dosen-dosen yang ngasih materi gitu doang kan, nggak yang apa. Jadi tapi kan sebenarnya sekarang pembelajaran itu sudah sangat terbuka di mana-mana, bisa melihat gitu di media sosial pun banyak gitu ya berseliweran, tergantung orangnya. Ya kalau guru tuh sebenarnya semangatnya yang harus ditimbulkan atau diinspirasikan adalah guru yang selalu mau belajar lagi gitu kan ya, karena nih kalau bilang produk Covid sebenarnya ada guru-guru SD yang lama-lama nggak kayak gitu, artinya komitmen terhadap pekerjaannya, ya, maksudnya passionnya apa tuh bahasa Indonesia-nya, kecintaannya pada pekerjaan, tapi kecintaannya juga pada tempat di mana dia bekerja gitu, ya kan? Maksudnya kalau guru tuh ya itulah Bu Ratna aja pegede-gede gitu, maksudnya kalau ada yang salah kayak gitu kok nggak diomongin ya gitu, terus kalau udah dilihat itu udah kejadian baru gitu misalnya, itu kan gimana ya, terus dia bicaranya di rapat apa nggak salah itu yang ibu itu, aku dengarnya nggak masuk akal, tapi ya itu mungkin awalnya itu kecintaan pada pekerjaannya dan merasa harus selalu mau belajar bahwa nggak ada kata berhenti tuh, udah jago gitu nggak ada gitu loh, apa aja. Terus kayak kita mengajar tahun ini, misalnya kita udah punya berkas lah gitu, lesson plan yang udah mantep gitu ya, kayak di tempat saya kan dulu gitu, mereka punya file sendiri-sendiri dari tempatnya kerjanya disediain juga, tapi kan nggak ada yang baru. Begitu kita masuk kelas nih, lihat nih ya mereka levelnya udah dites semua kan kalau di tempat khusus gitu kan. Kan kita harus coba juga ininya apa lesson plan kita, karena
tiap Iya, kelas tiap iya. murid beda. Ini harus lebih cepat nih karena muridnya lebih nangkep, lebih bagus, Iya. rata atau apa gitu kan. Jadi nggak ada yang baku kan sebenarnya. Jadi kalau butuh istilahnya malas untuk melihat lesson plan lagi, untuk belajar lagi, ya udah habis lah. Tapi kan itu bagian yang saya soroti juga Bu Desi. Makanya kan saya mau pelajaran nanti itu ada satu, Sekum. Sesi ya kurikulum. itu ada si sekum itu yang reksain semua itu. Jadi fokus. Jadi kalau misalnya nih udah ada Bu Ratna nih, terus tadi Bu Desi bilang wah harus tiap 3 bulan, saya setuju karena training itu nggak pernah berhenti kalau untuk guru gitu loh. Terus kita bisa training itu kan satu bisa materi baru nih, kalau tempat aku dulu ya ada training karena itu materi baru, ada juga kita bilangnya refresher course karena sesuatu yang lama tapi diulang hanya untuk reminder, karena pas kita ngikut kan kita ngerasa iya ya gue udah tahu nih, tapi ternyata nih ada ide baru atau oh ini bener nih gue lupa nih harusnya gini gitu. Jadi apa-apa tuh emang harus berkesinambungan, tapi kan ya kayak Bapak bilang kalau misalnya kita udah melakukan itu pun tapi gurunya sendiri nggak merasa bahwa gue harus lebih maju, gue harus lebih baik, bahwa belajar itu ilmu kayak gitu tuh nggak ada ujungnya lah gitu istilahnya, harus selalu dipoles, ditambah, di apa itu gitu. Ayo kita ke arah situ deh. Aku dulu sih mau tiap bulan di training juga saya Ya kayak gitu-gitu. Nggak, sebenarnya nggak apa-apa gitu. Mau sebulan sekali pun nggak apa-apa. Maksudnya dari teman-teman yang udah mendapatkan training kan kita kayak kemarin kita kirim nih ikut ya training di MPK tuh. Terus tapi kan nggak semua guru bisa dikirim, hanya perwakilan. Nah, kemudian itu bisa diberikan. Jadi ujung-ujungnya akhirnya oke kita tiap bulan training ya. Nggak masalah juga kalau emang itu bisa berhasil ya. Kriteria itu. Iya, kriteria. Training semua guru, training yang dilakukan oleh orang luar, orang dalam itu bisa kepalanya, bisa senior, guru senior, terus ada juga yang training antar guru, jadi cuma sharing session gitu, tapi tetap dapat ide gitu. Iya, memang sih kalau dari reviewnya Bu Ratna juga dan beberapa kali saya ikutin training-trainingnya dari MPK secara online itu ya, jadi introspeksi diri nih Bu, sekolah kita ini belum warna Kristennya itu tuh belum keren gitu loh, belum nyata gitu kan. Karena Bu Ratna kan bilang kamu tuh sekolah Kristen tapi kayak kurang gitu. Nah aku kan terbatas nih di bagian itu gitu kan. Jadi waktu itu saya memang pernah beride juga badan pengurus perlu satu orang jadi melihat kurikulum kita nih yang begitu begitu sofistik gitu pokoknya begitulah kompleks gitu kan. Tapi memang harus ada muatan-muatan firman Tuhannya. Dan misalnya nih untuk agama Kristen aja itu kan pembelajarannya jadi kayaknya monoton aja gitu ya. Sebetulnya nggak begitu gitu sekarang, apalagi dunia ini udah semakin modern, dan kalau kita sekolah Kristen itu outputnya tuh harus beneran tercermin gitu loh dari siswa-siswanya gitu kan. Itu sebenarnya PR terbesar gitu. Jadi ini kan saya dari bulan Januari lah, bulan Januari memang sudah mulai pendekatan dengan pendeta kita yang dari Pelita gitu, tapi beliau ini karena dosen juga sibuknya luar biasa, jadi mohon ditunggu nanti untuk pendampingan agama Kristen mungkin dengan beliau gitu. Tapi saya belum bisa bilang apakah Tapi kalau tentang itu Bu Ratna udah lama kan bilang, kita sempat mau ganti Bu Ratna. Iya. Nah kemudian akhirnya ya itu karena itu training MPK dan itu sangat meng-highlight. Maka kalau misalnya sekolah Kristen, kita fokus di olahraga gitu. Tapi dari sisi karakter itu harusnya bisa sejalan dengan sekolah Kristen kapan betul gitu. Tuh. Jadi kalau dibilang kualitas, meskipun misalnya banyak sekolah Kristen yang ada di sini, ya sekolah Kristen itu gitu. Atau kan kayak misalnya nih sekolah Katolik,
ada Santo Markus, ada Strada gitu, tinggal milih yang mana yang menurut mereka paling kualitas kan gitu ya. Ya, cuma ini Bu Oka, mungkin saya kadang-kadang itu suka nggak damai sejahtera ketika saya mau upload bahasa Inggris karena gurunya pakai kerudung, maaf ya, gitu. Jadi kalau dilihat secara dari luar gitu, ini nggak Kristen banget gitu. Apakah mungkin itu salah satunya yang mempengaruhi kah? Enggak. Nah, tapi ke depannya kalau emang materi kita mengarah ke agama ya kita nggak bisa pakai yang pakai gitu. Iya. Ya, tapi itu sebenarnya itu juga Bu, dari MPK tuh idealnya memang semuanya malahan ya satu iman ya. Iya, karena kan ada juga orang tua tuh yang begini, oh itu dari mana Bu? Gitu. Iya. Artinya sekalipun dia tidak mengungkapkan, kok sekolah Kristen kayak gini, guru-gurunya banyak yang Muslim, tidak secara vulgar seperti itu gitu. Tapi kita kan kadang ngelihat ekspresi orang, terus oh itu dari mana Bu? Gitu. Yang kayak gitu kan kita bisa melihat ya. Mungkin kalau Bu Ratna kan tidak melihat langsung apa yang kita hasilkan karakter anak gitu, tapi Bu Ratna bisa melihat itu dari mana gitu, kok ini sekolah nggak Kristen banget gitu. Nah itu dilihat dari mana misalnya. Tapi sebenarnya yang saya maksud di sini bukan ke fisik ya, ke fisik gitu, tetapi konsep apa yang kita masuk dalam di dalam setiap tercermin gitu kurikulumnya. Jadi bukan lebih ke pengajarnya gitu, karena kan biar bagaimanapun anak-anak juga harus terekspos bahwa kita nggak sendirian di Indonesia atau di dunia ini, kita nggak cuma satu warna gitu, orang Kristen doang gitu. Itu memang harus juga jadi kalau misalnya dan lagi pula kan kalau Bu Lydia kan untuk bahasa Inggris kan itu sifatnya pendampingan ya, bukan direct dia yang mengajar terus-terusan kan, tapi itu bukan itu kan tim teaching ya, satu tim aja gitu, tapi bahwa leadnya kalau yang mimpin tuh pasti ya guru kita gitu kan, itu hanya memang harusnya sih lebih yang makanya nih kalau besok jadi dengan konselor kurikulum, bukan konselor kurikulum, beliau ini juga ke pendidikan gitu, tapi akan lebih memasukkan unsur-unsur rohani itu tadi, unsur-unsur Alkitabiah itu ke dalam mata pelajaran, iya gitu. Makanya ya mereka yang misalnya contohnya kayak Jen gitu kan, dia harus punya komitmen untuk bisa share itu, meskipun tidak konsep Alkitabiahnya itu bukan memasukkan firman Tuhan setulis-tulisnya gitu. Mungkin tapi lebih kepada nafasnya itu sendiri gitu loh. Selain itu ada nggak sih yang sesi khusus kita kan kalau SD itu kan ada renungan gitu, ditulis di lesson plan-nya nggak? Kalau itu enggak. Itu mungkin yang dilihat beratnya, tapi kita lakukan gitu ya. Tapi itu kan fisik ya Bu, itu kan fisik gitu. Itu kan fisiknya, ini yang tadi saya bilang bukan fisiknya yang sebetulnya kelihatan. Kalaupun misalnya pun ditulis gitu ya, misalnya pun itu ditulis gitu. Tetapi kenyataannya nih di dalam prakteknya gitu, output anak-anak misalnya dari sisi berpakaian misalnya, atau dari sisi tingkah laku bicara sehari-hari, nah gitu tuh. Jangan sampai kayak ya dia itu semuanya dari semuanya tuh emang dari gurunya, makanya kan gurunya yang akan di training. Jangan sampai ada statement nih Bu Lydia, Bu Adri, saya masih ingat satu orang tua murid dan itu kayak nggak bisa dihapus di memori saya tuh ya. Bapak siapa itu, dia bilang gini, masa di TK gurunya ngajarin kejujuran, terus begitu di SD anak saya jadi nggak jujur gara-gara gurunya nggak jujur katanya gitu. Yang bapaknya siapa itu? Arturo. Udah berapa tahun yang lalu itu, tapi saya masih ingat gitu kan, berarti kan kok sampai rasanya kayak gitu. Jadi kan ini jangan sampai orang mencirikan, oh kalau TK ini bagus,
SD-nya enggak, SMP-nya enggak, atau SD-nya bagus, SMP-nya enggak. Padahal kan kita satu sekolah ya, satu sekolah dan harusnya nafasnya sama gitu. Itu sih, ya kita saling mendoakan karena ini juga masih banyak pergumulan kita. Guru-guru yang tadi Bu Desi bilang tiap tahun ganti dan sampai dengan hari ini kita belum mendapatkan pengganti beberapa guru mata pelajaran. Kemudian juga calon-calon kepala sekolah juga itu belum. Maka kita harus memang mendoakan sama-sama ya untuk bagian ini, karena SDM memang satu masalah yang yang mengakibatkan semuanya tuh jadinya nggak jalan sesuai dengan rencana kita gitu. Ya Bapak Ibu, silakan berjak dulu. Kayak besok itu kan model untuk besok itu juga kan model kayak Pak Ferdi ya kan, itu salah satu bentuk maksudnya ya memang dibilang komitmen dari yayasan ya Bu ya, yang luar biasa banget, yang membantu kami dari pihak sekolah itu untuk mengupgrade guru ya. Pak Ferdi guru bahasa Inggris. Iya. Jadi besok ya kan jam 9 ya secara online. Memang untuk yang guru memang besok itu tidak ada KBM kecuali yang kelas 9. Jadi Pak Ferdi besok itu jam 9 ya Bu ya. Jam 9. Di grup saya sudah iniin kembali bahkan buku-buku yang dipakai besok. Ini yang pedes banget, Tapi yang kita sedang baru trainingnya. ini yang tiga. Kalau yang kemarin itu kan saya minta sama Bu Desi di Bu Desi bikin planning untuk Yang sebelah SMP kan SMP belum jalan. Saya awalnya dengan Kak Robin udah menyampaikan itu, tapi ya Semuanya seger semuanya hebat banget. ayo Mbak Yuda, aku laki-laki sendiri ya, jadi Saya juga cari makan Pak. Saya nggak bisa pedas soalnya. Enggak, ini enggak pedes. Kalau apa Bu, banyak aja Bu. Masih tetap. Nah, itu ada yang pedas, ada yang nggak pedas, ada yang Tapi ini yang paling pedes. nah, ada yang Tapi menurut saya Yang paling pedes ini Bu. ini yang sedang. Ini yang nggak pedes, tapi menurut saya pedes. Ini makanlah buahnya. Ayo Bu Anas. Iya Bu. Ini hebatnya buahnya sedang. Yang pedes. Iya Pak, iya. Ini sedang. Yuda enggak Udah pedes ya? Tapi tetap Ada pedesnya. menurut saya tetap. Tapi nggak pedes banget. Nggak pedes menurut abangnya. nggak pedas menurut abangnya. Iya. Yang ini pedes. Ya itu Ibu cocok. Ini memang Depan masih ya. Sebentar gitu. Apa baju datang? Ya, apa Bu? Nggak pedas Bu. Makannya langsung makan ya. Terus kamu? Sama? Pedes juga. Kan saya nggak suka pedas. Kamu. Ini kalau kita beli sih. Apa sih holding ya? Shopping. Iya Bu, sambik. LBT. Kamu LBT bantuan. Bantuan. Apa tuh yang beli? Bantuan. Bantuan suami kan banyak Bu. Udah sawit, bantuan. Ada silaba, nyawaga, ngecak solid. Satu grupnya itu. Iya. Shopping namanya. Ya aku ada juga tuh. Kan suamiku penjahitan. Oh iya. Ada grupnya sama apa gitu. Kalau penjahitan itu kan tuan dibayar siagian, sianipan. Terus aku di rumah sakit dulu daftar pakai panjaitan gitu kan. Sekarang ada KTP kan. Terus panjaitan, kok ada ibu-ibu? Panjaitan aku langsung dipeluk dah. Saya kenapa ya? Nomor berapa? Enggak, dia bukan panjaitan ya. Dia yang di grup itu tuh. Tahu si Nambela atau apa gitu, pokoknya itu grup orang panjaitan.
Ini nampak deh pedasnya. Dua dulu juga seneng pedes banget tuh. Yang mana, Des? Ini Yang pedas banget ini yang sedang.